Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab ketiga tentang akar nasionalisme di negara-negara Arab. Yang pertama ada faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Asal mula dan pertumbuhan kesadaran nasional Arab tidak lepas dari masa pra-Islam. Riwayat bangsa Arab di masa pra-Islam sebagian besar merupakan suatu catatan dari perjuangan mereka yang tiada henti-hentinya untuk mempertahankan kehidupan melalui penyesuaian diri dengan alam dan masyarakat. Arab pra-Islam bukanlah suatu kesatuan politik, namun membangun kesadaran sosial dan kebudayaan yang mirip kepada kesadaran kebangsaan, terutama sekali karena persamaan bahasa. Syair-syair, peribahasa, tradisi, cerita-cerita yang dinyatakan dalam kesusastraan lisan dan yang diteruskan melalui tradisi lisan banyak pengaruhnya kepada perkembangan kesadaran nasionalisme Arab. Struktur suatu kebangsaan Arab sudah berkembang dengan baik di dalam dua zaman sebelumnya yang telah kita bahas. Ketika Napoleon menyerbu Mesir sebagai pembuka pintu dan tanda permulaan zaman baru, negara-negara Arab membangun kesadaran nasional seperti halnya di Eropa. Sebelum itu, negara-negara Arab hampir semua tidak menyadari bahwa kemajuan pesat yang telah dialami oleh Barat di abad-abad berikutnya, semenjak perjumpaan mereka terakhir dengan Barat semasa Perang Salib. Selanjutnya ada bentuk-bentuk nasionalisme Arab. Nasionalisme merupakan suatu rasa yang ada dalam jiwa setiap manusia secara individu maupun perseorangan dan semangat membara untuk membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme Arab dalam hal ini adalah semua orang yang berbahasa dan berkebudayaan Arab, berkesetiaan dan berperasaan Arab dan secara pribadi menjadi penduduk Arab. Nasionalisme Arab merupakan kesadaran yang tinggi dari bangsa Arab untuk mengangkat citra bangsanya guna mencapai kesempurnaan kehidupan mereka untuk sepanjang masa. Pada dasarnya, nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan. Gerakan ini berpangkal pada pemikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab, tidak peduli apapun agamanya, pada hakikatnya merupakan suatu bangsa dan berkebudayaan yang sama. Fase-fase perkembangan nasionalisme Arab diawali dengan kedatangan bangsa Barat di dunia Arab, yaitu masuknya Napoleon pada tahun 1798 ke Mesir dengan membawa paham demokrasi, persamaan, dan ide kebangsaan. Hal ini membuka pikiran Arab dari pemikiran konservatif dan tradisional para raja dan para pemuka Islam, sehingga mau tidak mau mereka harus berusaha meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Selanjutnya, para pelopor modernisme Arab. Beberapa ciri khas para pemikir negara-negara Arab sudah terlihat sejak awal tahun 1800-an. Mereka merupakan kaum konservatif yang mempertahankan sifat asli dan tradisi keislaman yang ada di Jazirah Arab. Bahkan mereka membentuk suatu persekutuan dengan mempertahankan budaya Arab. Setelah tahun 1800-an, para pemikir Arab mulai datang dari wilayah yang berbatasan dengan negara-negara Arab. Tentu saja para pemikir ini sudah terkena pengaruh budaya dari Barat. Berbeda halnya dengan modernisasi di Syria, rezim Ottoman di Syria berakhir pada tahun 1918. Modernisasi bergerak jauh lebih cepat karena telah dimulai seperempat abad sebelumnya. Salah satu pelopor nasionalisme Syria ialah Farabi. Di Turki, reformasi berlangsung setelah 31 tahun pemerintahan Midat Pasha yang dipelopori oleh Sultan Abdul Hamid yang didukung kaum nasionalis Turki untuk mengembangkan pemerintah secara konstitusional. Kemerdekaan sejatinya kebutuhan setiap orang untuk bebas, baik memeluk agama, mengoreksi pemerintahan, dan terbebas dari tirani.
Dampak gagasan para pemikir Arab dan diberlakukannya sistem konstitusional bagi sebagian kalangan di antaranya. Yang pertama, pemimpin politik nasional tak diberi kesempatan mendapat pengalaman yang diperlukan jika pada saatnya harus memikul tanggung jawab. Selanjutnya, pemerintahan perwakilan, oposisi atau parlemen memelihara sikap tidak percaya terhadap pemerintah yang sah, berakibat pada sikap masyarakat yang anti kesetiaan dan bekerja sama. Yang ketiga, sikap pemerintahan perwalian mengaburkan pandangan rakyat tentang asas yang dipelihara sebelumnya, jadi masyarakat tidak seutuhnya. Selama kekuasaan masih dipengaruhi sistem dan ketergantungan pemerintahan kolonial, masyarakat tidak dapat menguji kecakapannya untuk mengusahakan perubahan dalam pemerintahan secara tertib. Selanjutnya, Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid II. Dalam tesisnya, Deden Anjar menegaskan bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan pembaharu Turki yang mempelopori munculnya lahirnya pergerakan Turki Muda. Turki Muda adalah sebuah gerakan oposisi yang berkembang di periode Tanzimat pada masa pemerintahan. Turki Muda mulai berkembang di Paris oleh orang-orang reformis yang melarikan diri dan bertemu kelompok kecil pelayaran Utsmani konstitusionalis yang termasuk di dalamnya Ahmed Riza, putra seorang anggota parlemen Utsmani dan mantan direktur pendidikan di Bursa. Selanjutnya, Al-Tahtawi. Al-Tahtawi dilahirkan pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tanggal 27 Mei 1873. Ia berasal dari keluarga ekonomi lemah. Harta kekayaan orang tuanya termasuk dalam kekayaan Mesir yang diambil alih oleh Muhammad Ali pada masa kekuasaannya. Dalam masa tugasnya di Paris, ia memanfaatkan waktunya untuk belajar dan menimba pengalaman sebanyak-banyaknya dengan membaca buku-buku sejarah, teknik, ilmu bumi, dan politik karangan Montesquieu, Voltaire, Racine. Al-Tahtawi, seorang teoritisi nasionalisme Arab yang paling berpengaruh. Ia menegaskan bahwa antara ide Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Dua ide tersebut kemudian menjelma menjadi dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan ukhuwah Wataniyah. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridha. Perjuangan Rashid Ridha dalam gagasan pan-islamisme dan institusi khilafah adalah untuk mempertahankan dan membebaskan umat Islam dari penjajahan Barat. Pan-islamisme yang diperjuangkan oleh Rashid Ridha adalah berasaskan kepada sistem khilafah. Sistem ini diperkuatkan lagi dengan prinsip persaudaraan Islam yang menghapuskan ikatan kelompok dan menyusun kesatuan seluruh umat Islam, memandangkan umat Islam bersatu di bawah sistem moral, pendidikan, dan undang-undang yang sama. Selanjutnya, Abdul Rahman Kawakibi. Abdul Rahman Al-Kawakibi memiliki nama lengkap yaitu Abdul Ar-Rahman Ibnu Ahmad Bahai Ibnu Mas'ud Al-Kawakibi. Ayahnya bernama Sayyid Ahmad Bahai Ibnu Muhammad Ibnu Mas'ud Al-Kawakibi, adalah mufti Antokia. Ia pindah ke Halb, kampung Parsi, dan menikah dengan seorang gadis negeri itu sehingga menghasilkan kekeluargaan Al-Kawakibi. Selanjutnya, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir lahir di Iskandariyah pada tanggal 15 Januari 1918 dan meninggal tahun 1970 akibat serangan jantung. Nasir berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah seorang petani dan merangkap sebagai pegawai rendahan di kantor pos setempat. Masa kecilnya termasuk anak yang beruntung dibanding remaja pada umumnya yang hanya mengenyam pendidikan rendah. Nasir dapat menempuh pendidikan tinggi pada akademi militer.
Pembaharuan oleh Nasser terinspirasi oleh kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulunya. Sejak bangsa Mesir kuno seperti Kaisar Parao hingga pemerintahan Islam, dinasti Fatimiyah yang sempat menggemparkan dunia, maka gagasan nasionalisme sebagai cikal bakal dalam mewujudkan cita-cita luhur, yaitu sebagai kenangan dan realisasi kejayaan masa lalu. Selanjutnya ada penutup. Pada dasarnya nasionalisme Arab adalah mempersatukan bangsa Arab yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan kebudayaan. Gerakan ini berpangkal pada pemikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab, tidak peduli apapun agamanya, pada hakikatnya merupakan suatu bangsa dan berkebudayaan yang sama. Nasionalisme Arab adalah gerakan sekuler yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor bahasa, faktor tradisi-tradisi sejarah, dan faktor kesamaan kepentingannya. Maka ada beberapa tokoh penting yang menggagas nasionalisme di Arab, di antaranya Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid II dari Turki, Al-Tahtawi dari Mesir, Muhammad Rashid Ridha dari Suriah, Abdul Rahman Kawakibi dari Arab, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu perjuangan dan pergolakan di Yaman. Yang pertama ada kawasan strategis Yaman. Yaman terletak di sudut barat daya semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman. Laut Merah di bagian barat dan Teluk Aden di selatan memisahkan Yaman dengan tanduk Afrika. Babel Mandeb, selat dengan lebar 18 mil yang menghubungkan dua lautan ini, merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia dan dianggap sebagai checkpoint transit minyak dunia. Oleh Departemen Energi AS, sekitar 3,3 juta barel minyak dari Teluk Persia melewati selat ini setiap hari dalam perjalanan ke Eropa dan Amerika Utara. Yaman terbagi menjadi dua bagian, yakni Yaman Utara dan Yaman Selatan. Akan tetapi kedua bagian tersebut sering terjadi konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990 dan Presiden Ali Abdullah Saleh terpilih menjadi presiden pertama Yaman bersatu. Dengan 23 juta penduduk, Yaman merupakan negara kedua terdapat di semenanjung Arab setelah Arab Saudi. Selanjutnya, krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang sipil Yaman Utara tahun 1962 sampai 1970. Yahya terbunuh dalam kudeta tahun 1948 dan dengan cepat digantikan oleh putranya Ahmad. Dalam beberapa bulan, perang saudara besar-besaran pecah antara republikan yang dipimpin oleh Abdullah Asal-Al dan royalis yang dipimpin oleh putra Ahmad, Muhammad Al-Badr. Ahmad mencoba merebut kekuasaan ayahnya tahun 1959. Selanjutnya ada Republik Arab Yaman 1962 sampai 1970. Kaum Republikan akhirnya menang setelah 8 tahun pertempuran yang menewaskan sedikitnya 100.000 orang Yaman Utara. Yaman Utara secara resmi menjadi Republik Arab Yaman. Rezim lama, khususnya karakter Zaidi, ditinggalkan dan konstitusi baru dilakukan berdasarkan syariah. Namun akhir perang tidak membawa perdamaian. Yang ketiga, Yaman Selatan dari outpost Inggris sampai Republik Rakyat 1839 sampai 1990. Pada tahun 1839, Persekutuan India Timur, Inggris, menaklukkan pelabuhan Aden untuk digunakan sebagai tempat mengisi batu bara dalam perjalanan ke India. Awalnya Inggris berharap menghindari wilayah-wilayah suku-suku di sekitarnya.
Namun kekhawatiran dengan kehadiran Utsmaniyah yang berkembang di Yaman bagian atas memicu Gubernur Jenderal India Inggris menandatangani perjanjian konstitusi dan perlindungan dengan berbagai suku di Yaman Selatan yang dimulai pada tahun 1873. Selanjutnya, Darurat Aden 1963 sampai 1967. Federasi bentukan Inggris ini gagal untuk memadamkan ketidakstabilan. Sebagai dampaknya, pasukan Nasser di Yaman Utara, Serikat Pekerja di Aden, dan para pemimpin suku di seluruh wilayah selatan mulai melancarkan pemogokan, kerusuhan, dan serangan anti-Inggris. Selanjutnya, Republik Demokratik Rakyat Yaman 1970 sampai 1990. Kepergian Inggris sebagai dampak tindakannya menciptakan kekosongan kekuasaan di Aden. Dampak positif lainnya ialah penyatuan Yaman Selatan. Selanjutnya ada penyatuan Yaman atau perang sipil. Penggabungan dua Yaman pada tahun 1990 merupakan perkawinan kenyamanan yang terbaik antara dua negara yang secara substansial berbeda. Yaman Utara secara resmi adalah sebuah rezim republik konservatif yang berkuasa atas masyarakat yang sangat bersifat kesukuan. Sementara Yaman Selatan adalah sebuah negara markis yang secara fanatik berusaha untuk mengubah masyarakatnya sejalan dengan garis sosialis. Yaman Selatan melemah secara politik dan militer oleh perang saudara yang brutal antara faksi-faksi sosialis yang saling bersaing pada tahun 1986 yang mengakibatkan kematian 10.000 orang. Perang sipil pecah pada bulan April 1994. Mantan Presiden Ali Salim Al-Baid dan Perdana Menteri Haidar Abu Bakar atas Yaman Selatan mendeklarasikan Republik Demokratik Yaman yang independen untuk menggantikan bekas PDRY. Selanjutnya ada Arab Spring di Yaman. Arab Spring atau musim semi Arab adalah rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab meski tidak semuanya dilakukan oleh orang Arab. Sejak 18 Desember 2010 telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusakan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab. Rangkaian peristiwa pada Arab Spring ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia pada tanggal 18 Desember 2010. Menyusul peristiwa pembakaran diri oleh Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi oleh polisi dan pelayanan kesehatan. Demonstrasi yang besar dengan lebih dari 16.000 pendemo dilaksanakan di Sanaa, ibu kota Yaman pada tanggal 27 Januari 2011. Pada tanggal 2 Februari, Saleh mengumumkan bahwa ia tidak akan mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2013 dan dia tidak akan mewariskan kekuasaannya pada putranya pada tanggal 3 Februari. 20.000 massa memprotes pemerintah di Sanaa. Yaman pun terancam menjadi negara gagal, yang berdasarkan The Failed State Index menempati posisi ke-8. Puncaknya adalah tuntutan demonstran di Yaman bahwa mereka menginginkan turunnya Presiden Ali Abdullah Saleh. Selanjutnya penutup. Dalam perkembangan ada beberapa hal yang membuat Yaman terpecah menjadi dua, di antaranya Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Berdasarkan konflik yang terjadi khususnya berkaitan dengan Yaman Utara dan Yaman Selatan ialah yang pertama perang sipil Yaman Utara tahun 1962 sampai 1970 yang disebabkan oleh perang saudara pengganti pemerintahan, kemudian membesar menjadi masalah antara gerilyawan
Royalis dan Yaman Utara, sedangkan pendukung Yaman Selatan dari kaum Republikan. Yang kedua, perang kepentingan Barat pada tahun 1950-an yang dipelopori Inggris untuk kepentingan di Yaman Selatan, di mana Inggris membayar para suku di protektorannya, khususnya Aden Barat, untuk melawan Yaman Utara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.